Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang saat ini ramai diperbincangkan oleh para YouTuber pemula, terutama buat channel yang belum dimonetisasi, masalahnya cuma satu. Mereka sulit mendapatkan 4.000 jam waktu tonton, sehingga banyak yang mengeluh dan juga banyak yang tidak lagi mau upload karena sulit mendapatkan syarat monetisasi yang 4.000 jam. Padahal jelas-jelas kunci untuk channel kita bisa cepat tembus syarat monetisasi yang 4.000 jam tentunya ada pada isi konten kitanya. Jadi di saat kita mau terus berjuang menjadi YouTuber pemula yang bisa dimonetisasi, jangan putus asa. Siapa tahu di saat kita membuat konten, ternyata konten kita itu memang momennya lagi bagus, momennya lagi banyak yang mencari konten kita, momennya lagi bagus, banyak yang membutuhkan konten kita, sehingga video kita ditonton bukan hanya oleh para YouTuber pemula lagi, tetapi konten kita itu ditonton oleh penonton-penonton alami yang dari luar, sehingga viewer di video kita itu akan banyak, pendapatan jam tayang pun akan cepat tembus 4.000 jamnya. Karena yang akan dihitung oleh YouTube pendapatan jam waktu tonton itu adalah seberapa banyak video kita ditonton dan seberapa banyak sih durasi yang kita dapatkan di video yang banyak penontonnya tersebut. Kalau sahabat semua di saat membuat konten ditonton aja 100.000 viewer dan ternyata konten kita itu betul-betul tontonnya sampai full, andai kata membuat kontennya durasi 10 menit, berapa menit yang kita dapatkan? 10 menit. Mungkin jarang-jarang ya menonton YouTube yang sampai full 10 menit. Kalau memang penonton-penonton alami itu jarang-jarang ya, mereka menonton kadang-kadang di skip tapi tetap akan jadi hitungan. Kalau penonton alami, walaupun mereka menonton video kita di skip itu akan jadi hitungan. Nah, jadi intinya harus tetap optimis kalau memang sahabat semua masih ingin tetap menjadi seorang konten kreator yang mungkin bisa sukses di YouTube. Coba perhatikan, mungkin kemarin saya pernah daftarkan salah satu channel yang hanya dari satu konten mereka bisa tembus 4.000 jam. Isi kontennya cuma 3 kan kemarin, dan dari satu kontennya itu bisa mendapatkan 365.000 penonton. 360.000 penonton dari satu konten itu bisa tembus 4.000 jam. Dan si pemilik channel pun tidak menyangka-nyangka. Kenapa? Di saat membuat konten hanya dengan judul seperti itu, grafting pohon durian dijamin berhasil 100%. Dan ternyata memang kontennya betul-betul dibutuhkan oleh para penonton-penonton alami, sehingga mendapatkan ratusan ribu viewer. Di situ pun jam tayang tembus. Nah, jadi untuk kita yang belum bisa mendapatkan penonton-penonton alami, atau memang konten kita belum banyak yang mencari atau belum banyak yang membutuhkan, jangan sampai mengeluh. Bukan berarti konten kitanya jelek. Ingat, di saat kita membuat konten kita itu tidak jelek sebetulnya. Cuma memang konten kita belum banyak peminatnya, gitu aja sih. Jadi jangan berpikiran, saya malas membuat konten saya tidak ada yang nonton, mungkin konten saya jelek, konten saya... Jangan berpikiran seperti itu. Yang menilai konten kita jelek atau bagusnya, mungkin kalau kita tahu ya jelas-jelas penonton-penonton alami. Kalau menurut kita konten kita jelek, tetapi kalau menurut penonton alami itu memang betul-betul kontennya oke, mereka puas menonton konten kita, sudah jelas mereka akan menonton video sampai habis, jam tayang pun akan kita dapatkan. Nah, jadi sebagai contoh, di saat kita membuat konten itu memang tidak tahu, kita sebagai konten kreator itu memang betul-betul teka-teki ya. Di saat kita membuat konten bagus, justru videonya sepi. Menurut kita membuat kontennya jelek, justru mendapatkan penonton ramai. Nah, jadi itu pun sama ya. Siapa tahu di saat kita membuat konten dan ternyata konten kita betul-betul pas, banyak yang mencari, jam tayang pun akan banyak yang membutuhkan. Mungkin kalau sahabat semua perhatikan, di sini saya bukannya ini ya, di saat saya membuat konten memang saya tidak pernah editan. Mungkin saya edit hanya sekedar membesarkan volume, saya upload. Tetapi memang kalau konten-konten seputar per YouTuber itu kan sudah banyak yang membahas seputar YouTube.
Tetapi ya setidaknya kita bisa berusaha bagaimana bisa memikat penonton untuk bisa menonton video kita. Itu aja sih intinya mah. Jangan sampai kita berpikiran yang negatif. Ah, video saya jelek, kenapa mereka tidak mau? Jangan. Yang jelas, selagi kita kontennya memang betul-betul nyaman untuk ditonton oleh para penonton, itu yakin salah satu penonton pun akan merasa puas. Mungkin dari ribuan penonton ada salah satu yang merasa puas melihat konten kita. Itu aja, berpikirnya seperti itu. Abah kalau berpikir hanya itu sih. Karena kalau mungkin di saat abah membuat konten nih, di konten ya menurut abah kan memang kontennya jelek ya. Menurut abah jujur konten abah jelek. Kenapa? Di saat pengambilan kameranya pun kurang bagus, di saat pengeditannya kurang bagus, beda dengan konten-konten yang lainnya. Tetapi di saat konten saya upload di YouTube mungkin sepi, tetapi di-upload di aplikasi lain itu ramai. Nah berarti kan penonton yang di aplikasi lain memang minat dengan konten abah. Itu aja ya. Jadi untuk sahabatku yang sedang sulit untuk mendapatkan 4000 jam tayang, tetap fokus pada tujuan kita. Kalau memang tujuan kita ingin bisa jadi konten kreator yang bisa menghasilkan uang nanti ke depannya, semangat, fokus konten kita, buatlah konten-konten yang betul-betul kontennya itu bermanfaat, dan yang pasti harus bisa memperbaiki dari metadata. Konten kita harus betul-betul maksimal. Metadata itu ada beberapa macam. Pertama, thumbnail, udah jelas-jelas ya, thumbnail itu untuk memikat penonton mengklik. Dan yang kedua, judul itu akan pengaruh mudah dicari konten kita, karena di saat dicari di penelusuran YouTube itu mereka mencari lewat judul. Nah itu judul harus kita perbaiki. Dan yang ketiga tentunya deskripsi atau tag ataupun kata kunci. Nah di saat kita sudah membuat konten tetapi kita malas mengisikan kata kunci, sulit video kita itu bisa bersaing dengan konten-konten yang lainnya. Ingat, kita sebagai konten kreator itu sama dengan kita menjual hasil karya kita ke penonton. Apabila hasil karya kita memang yang kita tawarkan sudah bagus dan ternyata mereka puas dengan konten kita, insya Allah mereka akan senang menonton video kita. Karena kalau memang kita berpikir video saya banyak saingan, semua konten apa sih yang nggak ada di YouTube, semua sudah ada ya. Tapi kan namanya penonton alami itu beda-beda minatnya, beda-beda dibilang keinginannya. Ada yang sukanya konten seperti ini, yang gayanya seperti ini, ada yang kontennya suka dengan gayanya seperti ini. Nah itu beda-beda ya, beda-beda minat. Tetapi kita sebagai konten kreator mah kita tetap berusaha menawarkan konten-konten kita kepada para penonton. Tapi konten kita yang penting tidak tidak melanggar aturan atau melanggar aturan yang diterapkan oleh YouTube. Itu aja sih intinya mah ya. Buat yang mungkin saat ini sedang kejar jam tayang, ayo tambah semangat lagi. Kalau memang satu konten kita sehari satu konten, mungkin di saat upload siang ada waktu nih malam hari kita bisa lab kita nambah jam tayang lumayan ya. Karena lab seperti apapun itu akan dihitung jam tayangnya selagi lab kita itu dipublikasikan. Itu aja sih, selagi lab streaming kita itu dipublikasikan akan dihitung. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.